Bismillahirrahmanirrahim. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu jabbatin wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un alim. Shadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita sampaikan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana sampai saat ini kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk bertemu di bulan Ramadan kali ini. Salawat beriring salam kita hadiahkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir kelak. Baiklah, pada kali ini Ibu akan menyampaikan sirah Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf lahir di Mekah pada tahun 580 Masehi. Ia adalah sahabat Nabi yang terkenal. Ia adalah salah seorang dari 8 orang yang pertama kali memeluk atau menerima agama Islam, yaitu 2 hari setelah Abu Bakar. Karena ajakan Abu Bakarlah Abdurrahman bin Auf akhirnya memeluk agama Islam. Abdurrahman bin Auf merupakan salah satu sahabat Nabi yang ikut hijrah ke Madinah. Beliau merupakan salah satu contoh seorang pengusaha muslim yang kesuksesannya tidak hanya di dunia namun di akhirat juga. Berikut ini adalah keteladanan dari Abdurrahman bin Auf. Yang pertama yaitu Abdurrahman bin Auf merupakan orang yang mandiri. Kenapa dikatakan mandiri? Ini terbukti ketika Abdurrahman bin Auf hijrah ke Madinah untuk berdagang. Beliau hanya membawa uang sebesar 4 dirham atau dirupiahkan sekitar 280.000 rupiah. Nah, di sampai Madinah, beliau bertemu dengan sahabatnya yaitu Sa'ad bin Rabi. Sa'ad bin Rabi ini menawarkan bantuan kepada Abdurrahman bin Auf dengan memberikan separuh hartanya karena melihat Abdurrahman bin Auf ini baru tiba di Madinah. Kemungkinan ia tidak membawa uang yang banyak karena ia ingin memulai bisnis di Madinah. Namun Abdurrahman bin Auf ini menolak secara halus. Abdurrahman bin Auf ini hanya meminta Sa'ad bin Rabi ini untuk menunjukkan jalan ke pasar. Mengapa Abdurrahman bin Auf ini menolaknya? Karena Abdurrahman bin Auf ini ingin menjaga kehormatannya. Ia tidak ingin bergantung kepada orang lain. Ia ingin memulainya itu dengan dirinya sendiri, atau memulai usahanya itu dengan dirinya sendiri, dengan usahanya sendiri, tidak dengan bantuan dari orang lain. Begitulah contoh sikap atau contoh sifat kemandirian yang dimiliki oleh Abdurrahman bin Auf. Nah, yang kedua ini adalah Abdurrahman bin Auf ini rajin bersedekah atau merupakan orang yang dermawan. Mengapa dikatakan seperti itu? Ada suatu cerita, suatu saat ketika Rasulullah SAW berpidato menyemangati kaum muslimin untuk berinfak di jalan Allah. Nah, Abdurrahman bin Auf langsung menyumbang separuh hartanya senilai 2.000 dinar atau 2,4 miliar rupiah. Masya Allah. Ketika Rasulullah membutuhkan dana untuk perang Tabuk, Abdurrahman bin Auf kembali mempelopori perang tersebut dengan menyumbang 200 ukiah emas.
Nah, pada saat Abdurrahman bin Auf ini mempelopori perang Tabuk ini, Umar bin Khattab berbisik kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, sepertinya Abdurrahman berdosa terhadap keluarganya karena tidak meninggali uang belanja sedikit pun untuk keluarganya." Mendengar hal tersebut, Rasulullah langsung bertanya kepada Abdurrahman bin Auf, "Apakah kamu meninggalkan uang belanja untuk istrimu?" Itulah pertanyaan Rasulullah kepada Abdurrahman bin Auf. Lalu Abdurrahman bin Auf menjawab, "Ya, mereka saya tinggali lebih banyak dan lebih baik dari yang saya sumbangkan." Rasulullah kembali bertanya, "Berapa?" "Sebanyak rizki, kebaikan, dan pahala yang dijanjikan Allah." Itulah jawaban dari Abdurrahman bin Auf. Nah, selanjutnya ketika akan wafat, Abdurrahman bin Auf ini menangis. Tangisannya bukan karena takut menghadapi kematian, namun karena ia wafat dalam keadaan kaya harta atau memiliki harta yang banyak. Sebelum meninggal, beliau mengatakan sesuatu yang intinya adalah, "Sesungguhnya aku takut bila aku menjadi seseorang yang dipercaya kebaikannya di kehidupan dunia. Aku takut ditahan dari sahabat-sahabatku karena banyak hartaku." Itulah yang ditakuti oleh Abdurrahman bin Auf sebelum meninggal. Oke, baik, itulah sekian dari sirah Abdurrahman bin Auf dan beberapa keteladanannya. Jadi sahabat Nabi ini wafat di Madinah pada 31 Hijriah. Namun ada juga yang mengatakan pada 32 Hijriah. Saat itu usianya 75 tahun, ada juga yang menyatakan 72 tahun. Jadi hal-hal yang bisa Ananda ambil atau Ananda tiru dari keteladanan Abdurrahman bin Auf ini adalah yaitu tentang kemandiriannya. Dia tidak ingin bergantung kepada orang lain. Artinya dia percaya diri bahwa dirinya bisa. Dia tidak ingin merepotkan orang lain juga. Nah, yang kedua adalah tentang bagaimana caranya kita menjalani dunia ini setelah Allah memberikan rezeki kepada kita tidak lupa untuk bersedekah. Lihatlah sekeliling kita, sahabat kita, saudara kita, ataupun orang-orang yang membutuhkan. Sisihkanlah rezeki kita untuk mereka karena mereka berhak memilikinya. Baiklah, sekian sirah dari Abdurrahman bin Auf. Semoga kita bisa mengambil hal-hal yang baik darinya dan kita tiru dan kita terapkan dalam kehidupan kita. Semoga Anda tetap semangat menjalankan puasanya serta menjalankan ibadah-ibadah sunnahnya, sehingga kita bisa bertemu lagi di kesempatan ataupun di Ramadan yang berikut-berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.